Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma taharatan linnufus wa nuran lil basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul burhan. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat diringi salam juga tidak pernah lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadisnya, man arada dunya fa'adaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa'adaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'adaihi bil ilmi. Barang siapa yang mau bahagia di dunia, caranya dengan ilmu, dan barang siapa yang mau bahagia di akhirat, juga caranya dengan ilmu. Dan bagi barang siapa saja yang mau bahagia di dunia dan akhirat, juga caranya dengan ilmu pengetahuan. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah kembali bertemu dalam pengajian rutin setiap malam Jumat di Balai Ihsan yang kita cintai bersama ini. Moga-moga pertemuan kita pada kesempatan malam ini membawa banyak berkah bagi kita semua yang berhadir secara offline maupun yang sudah berkesempatan hadir secara online. Walaupun pada malam ini agak sepi yang offline, moga-moga yang online ramai sambil menunggu datangnya pertandingan sepak bola Maroko dan Prancis. Karena di momen-momen Piala Dunia seperti ini kita nggak bisa banyak berharap, Bang Ihsan. Nah, saya baru baca berita tadi pagi di Inggris. Inggris kan masih lewat ya negaranya, masih masuk 8 besar. Di Inggris itu kan negara yang sangat fanatik dengan olahraga sepak bola. Bahkan kalau di Indonesia ada supporter sepak bola yang namanya bonek, kalau di Inggris itu ada namanya hooligans. Hooligans itu orang yang hidup matinya untuk sepak bola. Ada satu civil servant itu ASN lah. Dia rela dipecat atau resign dari kantornya demi bisa nonton sepak bola. Tapi tentu struktur sistem tenaga kerja di luar negeri tidak sama seperti di tempat kita ya. Kalau ASN di tempat kita ada bola nggak ada bola tetap ngopi kan gitu.
Kalau ASN di Inggris nggak seperti itu. Ya, kalau kerja ya kerja, kalau nonton bola ya nonton bola, dan mendapatkan pekerjaan dengan upah yang layak di negara maju seperti Inggris sangat mudah, tidak seperti di negara kita ya yang susah dengan lapangan kerja. Jadi di berita itu saya baca ada seorang suami yang rela resign dari kerjanya sebagai civil servant di kantor pemerintahan, dan tiap hari kerjanya selama 1 bulan ini nonton sepak bola. Kalau sekarang kan frekuensi pertandingannya tinggal 1-2 pertandingan sehari. Kalau bulan Juni kemarin, nah di awal-awal Piala Dunia dalam sehari itu kan bisa 4-5 pertandingan ya. Dari jam 11, jam 2, jam 5 subuh ya. Jam 8 pagi, jam 10 lanjut. Kerjanya itu terus. Sehingga istrinya ini marah, nggak bisa ngapa-ngapain suaminya. Jadi suaminya diajak shopping ke mall nggak bisa, diajak jalan-jalan wisata ke pantai juga nggak boleh, diajak nongkrong ke kafe juga suaminya nggak mau. Akhirnya suami atau istrinya ini karena kesal sama suaminya, dia berangkatlah ke luar negeri, vacation atau liburan sendiri. Dan istrinya ini bukan orang yang suka sepak bola. Nah, dia pun tidak tahu ini tuan rumah Piala Dunia ini di mana, dia tidak tahu. Ternyata destinasi wisata yang dia tuju itu ke Amerika. Di state New Jersey, salah satu tempat yang stadionnya dipakai dalam pergelaran Piala Dunia. Nah, perempuan ini, istri dari orang Inggris ini, dia cari hotel, kebetulan hotelnya itu dekat stadion New Jersey. Nah, di satu malam, kan di sana mainnya malam, kalau kita pagi di sini, ya, dia dengar suara teriakan riuh sorak penonton dari stadion yang kebetulan bersebelahan dengan hotelnya. Cool, ya. Dia penasaran, besok paginya dia tanya sama resepsionis itu, semalam ada apa ribut-ribut? Oh, ada World Cup, ada Piala Dunia. Kebetulan mainnya di sebelah hotel kita. Karena penasaran, dia beli tiket. Beli tiket nonton sepak bola. Malam itu di stadion New Jersey. Nah, saat nonton ternyata dia kebawa suasana. Wah, dia menikmati. Awalnya dia nggak suka sepak bola. Tapi setelah hadir di stadion, wah, seru juga nonton sepak bola langsung. Tiba-tiba kamera televisi menyorot istrinya lagi tepuk tangan. Suaminya yang nonton di televisi di Inggris kaget. Lah, kok istri saya ada di stadion? Saya aja yang gila bola, tidak pernah nonton di stadion. Kok ada wajah istri saya di stadion? Akhirnya dia telepon istrinya, kamu kemana? Itu salah satu cerita di Inggris ya. Moga-moga sebab nggak hadir pengajian malam ini bukan karena itu. Kalau karena itu pun ya kita nggak bisa apa-apa. Karena juga kita sebentar lagi juga nonton ya. Maka malam ini nggak boleh lama kali ini. Nggak boleh lama kali ya. Pengajiannya dipersingkat untuk kemaslahatan para supporter yang saya yakin ini 100% supporternya Maroko semua ini. Nggak ada yang supporternya Prancis. Jadi sebenarnya tema pengajian malam ini cocoknya sepak bola begitu. Ala muslimah. Menurut pandangan Islam. Cuman Bang Zikri kasih judul berat-berat kali. Geopolitik judulnya ya, berat sekali ya, makanya iya, jadi orang kita ini nggak suka yang berat-berat. Makanya nggak ada istilah asoto ya, orang Aceh ini sukanya cangpanah, lebih suka bau panah daripada asoto. Bapak-bapak, ibu-ibu,
kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian pada kesempatan malam ini. Saya lupa ada ibu-ibu ya di bawah. Masih ada. Nah, moga-moga ibu-ibu kita nggak lari ke Amerika. Beli tiket nonton Piala Dunia. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah. Saya mau mulai dengan kata Arab. Arab itu kan terdiri dari 3 huruf, Ain, Ra, dan Ba. Ain, Ra, dan Ba. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya yang menggelinding, yang berputar, yang merotasi. Itu arti kata aroba dari bahasa. Maka gerobak di dalam bahasa Arab disebut arobah. Gerobak yang punya roda itu disebut dengan arobah. Mobil dalam bahasa Arab Amiyah atau Arab pasaran disebut dengan arobiyah. Dalam bahasa fushah, bahasa formal, mobil disebut dengan sayyarah. Tapi orang Arab dalam percakapan sehari-hari tidak pernah nyebut mobil itu sayyarah. Mereka nyebutnya arobiyah. Nah, karena mobil itu kan punya ban. Ban itu menggelinding, berputar. Maka disebut dengan arobiyah. Di dalam salah satu cabang ilmu bahasa Arab itu ada ilmu yang mempelajari perubahan-perubahan baris dalam bahasa Arab. Namanya i'rab. Kadang-kadang dibaca Muhammadun, kadang-kadang dibaca Muhammadan, kadang-kadang juga bisa dibaca Muhammadin. Jadi perubahan baris akhir dari setiap kata di dalam bahasa Arab itu ilmunya disebut dengan i'rab. Kalau dulu orang paling sukar itu belajar ilmu i'rab, kadang-kadang kok bisa ini hurufnya Muhammadun, kadang Muhammadan, ya itu berubah-ubah. Nah, maka bangsa yang tinggal di Timur Tengah itu dominannya bangsa Arab yang memang karakter orangnya itu berubah-ubah. Ya, jadi orang Arab itu orang yang paling sukar ditebak apa sebenarnya yang diinginkan sama mereka. Saya kasih contoh. Kalau kita di Aceh, kalau dimaki nama ibu kita marah kan? Ya Litma misalnya kan, marah kita. Atau disuruh kejar sapi, kita juga marah ya. Tapi orang Arab nggak pernah marah dimaki ibunya. Justru mereka marah kalau kita mendoakan rumahnya itu hancur. Dalam bahasa Arab disebut yakhrib baitak. Itu makian yang sangat membuat orang Arab marah. Nah, kalau orang Aceh dikatain semoga rumahmu hancur, semoga rumahmu jelek, biasa mentang nanya hambungnya. Tapi orang Arab bisa marah besar. Nah, makanya orang Arab ini orang yang sukar ditebak. Nggak bisa kita tebak. Dan mereka kadang-kadang marah dengan sesuatu yang sebenarnya nggak harus marah. Dan bisa kita tenangkan kemarahan mereka itu dengan sesuatu yang kalau kita orang bukan Arab itu nggak mungkin kita bisa tenang. Nah, misalnya orang Arab itu kalau sudah marah, kita pegang jenggotnya sambil kita bersalawat, shollu ala nabi, ya itu diam dia. Semarah apapun dia. Jadi tahun 2008 saya jadi petugas haji pertama. Kebetulan kena tugasnya di kloter orang Makassar. Ya, tadi kalau kata Pak Fadlullah itu orang MU, Makassar United. Orang Makassar itu kan ciri-cirinya sama kayak orang Aceh. Temperamen orangnya. Sabarnya itu setipis tisu. Orang Bugis itu sama lah kayak orang Aceh. Orang Arab biasa ngaret. Janji jam 9, jemputnya jam 10, jam 11 itu belum tentu. Kita petugas haji dikabari karena kita waktu itu ngambil nafar sani. Jadi di Mina itu sampai tanggal 13 Zulhijjah. Besok paginya tanggal 13 Zulhijjah janjinya bus menjemput kita di tenda di Mina itu jam 9 pagi.
Tapi sampai jam 12 busnya nggak kunjung datang. Ya, jamaah udah lapar, makan siang nggak tahu di mana, ya kan? Akhirnya jamaah yang masih punya pop mie itu manasin pop mie, makan pop mie. Tiba-tiba mobilnya jemput. Nah, mobil bus, sopirnya orang Arab, tinggi besar hitam seperti Arab Badui. Dia jemput satu orang Makassar ini karena marah sekali. Pop mie yang masih panas itu yang berkuah dia lempar ke orang Arab. Marah sekali orang Makassar ini. Waduh, orang Arab ini juga nggak mau kalah. Marah sekali. Orang Makassar ini panjangnya semeter kotor, ya kan? Tingginya itu semeter kotor. Sedangkan orang Arab ini hampir 2 meter tingginya itu. Mau dia pukul. Kita kan petugas haji kalau terjadi sesuatu dengan jamaah, yang dikomplain itu kita petugas haji bukan jamaahnya. Sama petugas dakar itu kita yang dikomplain. Maka saya bilang jangan tolong jangan isbir itu sabarlah, jangan ada pukul ini sayang jamaah. Enggak, dia udah mau hantam. Tapi akhirnya saya ingat orang Arab ini kan cepat luluh. Perasaan marahnya kalau kita tarik jenggotnya. Saya coba benar ternyata. Kita pegang jenggotnya, sallu ala rasulillah. Dia bersalawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Akhirnya dia nggak jadi marah. Nah, jadi orang Arab itu orang yang paling sukar ditebak. Maka bangsa itu disebut dengan bangsa Arab. Walaupun sebenarnya di Timur Tengah itu bukan hanya ada bangsa Arab ya, banyak bangsa-bangsa lain. Seperti misalnya Mesir, orang banyak beranggapan orang Mesir itu kan orang Arab. Sebenarnya bukan orang Arab di Mesir itu, tapi orang Koptik. Nah, tapi mereka musta'arab, terarabisasi di masa Futuhat al-Islamiyah yang dilakukan oleh Khalifah kedua Islam Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu punya proyek menyebarkan agama Islam seluruh pelosok dunia. Maka di 12 tahun masa beliau jadi khalifah, Islam itu di timur sudah sampai ke anak benua India, itu sudah Islam semua itu. Di masa Umar bin Khattab, kita belum kenal Islam, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Afghanistan itu sudah Islamisasi di masa Umar bin Khattab. Ke barat, Islam itu sudah sampai ke Maroko, Maghribi. Nah itu bukan orang-orang Arab, tapi mereka musta'arab, mereka terarabisasi. Ya, orang Mesir itu Islamnya di masa Umar bin Khattab. Dulu mereka punya bahasa sendiri, bahasa Koptik, tapi setelah mengalami arabisasi, mereka berubah menjadi penutur bahasa Arab. Di Libya, Tunisia, Mauritania, Aljazair, Maroko, itu bukan orang Arab. Ya, Maroko yang sebentar lagi kita dukung itu bukan orang Arab. Itu orang Maziri. Bahasa Arabnya Maziri. Sering diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan barbar. Orang barbar, suku barbar. Nah, jadi kalau Bapak Ibu pernah dengar barbar, itu sebenarnya suku asli yang mendomisili daerah Mauritania, Aljazair, Maroko, Libya, Tunisia, itu orang barbar. Ya, kemudian di utara Arab, utara Hijaz, daerah Jordan, ya, daerah Syria, itu bukan bangsa Arab. Lihat wajahnya aja udah beda itu, lebih bule, lebih Kaukasian. Orang Syria itu rambutnya banyak pirang, matanya banyak yang biru. Orang Lebanon itu mereka bangsa Aramik. Dulu berbahasa Suryani, seperti bahasanya Mama Gufron itu. Bahasa Suryani ya. Nah, tapi mereka kemudian mengalami arabisasi. Nah, maka berbicara Timur Tengah tidak bisa lepas dari berbicara bangsa Arab, karena merekalah bangsa mayoritas yang bertempat tinggal di tempat yang hari ini kita kenal tempat itu dengan nama Timur Tengah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, berbicara dengan Timur Tengah itu wilayah yang tidak pernah lepas dengan konflik. Maka di Timur Tengah itu yang paling berharga itu bukan dolar, bukan minyak, bahkan kalau dulu itu harga air
lebih mahal per liternya daripada minyak. Mereka enggak. Itu isu yang paling menarik di Timur Tengah itu apa? Stabilitas. Itu yang menjadi cita-cita orang Arab dari dulu sampai sekarang itu stabilitas, karena daerahnya itu selalu bergejolak dari zaman Nabi sampai zaman sekarang, sampai hari ini. Di dalam berbagai literatur, para analis, para skolar, para sarjana itu merangkum gejolak di Timur Tengah dari dulu sampai sekarang itu penyebabnya 3. Tidak pernah lebih daripada itu. 3 penyebabnya. Yang pertama, konflik karena agama. Dari dulu, karena agama-agama Samawi, kita menyebutnya agama Samawi. Tapi di dalam literatur biasanya disebut dengan Abrahamic religion. Agama yang bersumber kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, itu kan asalnya dari Timur Tengah semua. Dan agama-agama ini dia punya basis argumentasi claim of truth, saling mengklaim bahwasanya mereka lah yang paling benar. Nah, itu biasanya penyebab konflik, mau konflik bersenjata, mau konflik bersaudara, dan konflik-konflik yang lain di Timur Tengah itu paling dominan penyebab utamanya karena masalah agama, claim of truth. Karena setiap agama itu pasti dia mengklaim dialah yang paling benar dan yang selain dia itu yang salah. Kita Islam mengaku agama kita yang paling benar, tapi bagi orang Kristen mereka mengaku agama mereka yang paling benar. Begitu juga orang Yahudi. Nah, maka gesekan perang di dalam sejarah Nabi itu dari dulu, salah satu penyebab utamanya itu kan karena agama. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Bani Quraidah, dan perang-perang yang lain. Bahkan baru aja Nabi Muhammad meninggal dunia, tidak tunggu bulan, beberapa hari setelah Nabi Muhammad meninggal, itu muncul 3 kelompok yang menyebabkan konflik karena agama di Timur Tengah pada saat itu. Kelompok Mani'uz Zakah, mereka pengemplang zakat, mereka tidak mau lagi bayar zakat karena menganggap zakat itu upeti sebagai rasa tunduk mereka kepada Muhammad. Jadi kalau Muhammad sudah wafat, mereka nggak mau nunduk sama Abu Bakar, maka mereka nggak mau bayar zakat. Tapi kelompok ini diperangi kemudian sama Abu Bakar dan berhasil ditumpas. Kelompok kedua kaum murtadin, itu kan juga karena agama. Mereka tidak mau lagi Islam kalau Muhammad sudah wafat. Nah, Islamnya mereka itu karena Muhammad, ya. Nah, juga diperangi sama Abu Bakar, juga konflik karena agama. Dan yang ketiga muncul kelompok nabi-nabi palsu, ya, yang sering kita dengar namanya itu Musailamah Al-Kazzab, juga kemudian diperangi oleh Abu Bakar dan berhasil ditumpas. Dan puncak konflik karena agama di Timur Tengah itu The Crusader, perang salib, ya, di abad ke-11, abad ke-12, dan puncaknya itu abad ke-13 dan abad 14. Itu puncak perang karena sektarian, karena agama di Timur Tengah. Yang kedua, perang di Timur Tengah itu terjadi karena claim of power, ya, saling mengklaim kekuasaan wilayah. Para penguasa-penguasa di Timur Tengah itu yang diktator, dulu kan kekuasaannya itu kabilah, kerajaan. Itu dari dulu saling mengklaim kekuasaan, saling mengklaim kekuatan. Bahkan kadang-kadang sesama saudara, ya, saling berperang. Maka tidak pernah terhindar yang namanya perang saudara dari dulu sampai sekarang. Jadi kalau Bapak Ibu pernah mendengar nama dinasti Bani Umayyah, dinasti Bani Abbasiyah, sebenarnya itu 2 dinasti yang masih bersumber dari klan yang sama. Jadi pendiri dinasti Bani Umayyah itu namanya Muawiyah bin Abi Sofyan. Abi Sofyan ini bin Harb ini bin Umayyah. Jadi pakai nama kakeknya, Muawiyah bin Abi Sofyan bin Harb bin Umayyah, pakai nama datuknya. Umayyah ini anaknya Abdus Syammas. Abdus Syammas ini anaknya Qusay. Jadi Qusay itu kakek kelimanya Nabi. Qusay di saat itu punya 2 orang anak lahir kembar siam.
Satu diberi nama Abdul Syamash, satu lagi diberi nama Abdul Manaf. Nabi Muhammad dari jalur Abdul Manaf. Ini kembar siam. Bapak Ibu tahu kembar siam itu? Kembar yang salah satu anggota tubuhnya itu lengket. Sehingga untuk bisa bergerak bebas, tidak terikat antara satu dengan yang lain, harus dibedah, harus dioperasi. Nah, saat dibedah itu, saat dioperasi sama tabib, tentu ada darah yang tertumpahkan. Maka pada saat itu para tabib meramal, kelak keturunannya Abdul Syamash dan keturunannya Abdul Manaf ini akan saling menumpahkan darah antara satu dengan yang lain. Dan prediksi itu terbukti dalam sejarah, ya. Jadi Abdul Manaf punya anak Hashim, Hashim punya anak Abdul Muthalib, Abdul Muthalib punya anak banyak, salah satunya Abdullah, Abdullah punya anak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Abdul Syamash punya anak Umayyah, Umayyah punya anak Harb, Harb punya anak Abu Sufyan, Abu Sufyan punya anak Muawiyah, Muawiyah inilah yang mendirikan dinasti Bani Umayyah. Di Damaskus ibu kotanya di saat itu, ya. Saat Bani Umayyah ini berdiri, semua keturunannya Rasulullah, kalau kita nyebutnya sekarang Habaib, ya. Kalau dulu disebut Alawiyun, karena banyak keturunan Nabi itu kan berasal dari Fatimah Az-Zahra, dari dua putra putrinya Fatimah Az-Zahra, Hasan dan Husin. Dalam sejarah Islam biasanya keturunan Hasan itu disebut Sayyid, perempuannya disebut Sayyidah. Kalau keturunan Husain itu disebut Syarif, perempuannya disebut Syarifah, seperti itu. Nah, di saat itu dicari-cari, dibunuh, diintimidasi. Puncaknya itu peristiwa Karbala, ya, di mana Husain, salah satu putranya Fatimah, cucunya Nabi, kepalanya dipenggal, keturunannya dicari-cari, kemudian dibunuh, sampai kemudian mereka banyak yang melarikan diri ke Yaman pada saat itu, ya, dalam sejarah Islam. Sangat berdarah, padahal mereka masih saudara, ya kan? Ali bin Abi Thalib ini kan salah satu, Ali bin Abi Thalib putranya Abu Talib, Abu Talib ini kan salah satu putranya Abdul Manaf, keturunannya dari putranya Abdul Muthalib, keturunannya dari Abdul Manaf. 96 tahun dinasti Bani Umayyah berkuasa, berubah, berganti dengan dinasti Bani Abbasiyah, didirikan oleh orang yang bernama Abul Abbas As-Saffah, keturunan dari Abdul Manaf. Kalau tadi dinasti Bani Umayyah keturunannya Abdul Syamash, dinasti Abbasiyah ini keturunannya Abdul Manaf. Mereka balik mencari semua keluarganya dinasti Bani Umayyah itu, dicari-cari. Bahkan salah satu yang paling terkenal itu melarikan diri sampai ke Spanyol, ke Andalusia. Belakangan dia nanti mendirikan dinasti Bani Umayyah kedua di Spanyol, namanya Abdurrahman Ad-Dakhil, ya. Nah, jadi nama presiden kita yang keberapa itu? Gus Dur yang keberapa? Yang keempat. Kita kenalnya namanya Gus Dur, ya, Abdurrahman Wahid. Padahal nama kecil dia dulu Abdurrahman Ad-Dakhil. Tapi karena sering sakit diubah namanya menjadi Abdurrahman Wahid. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, peristiwa konflik seperti ini juga sering terjadi di saat ini, ya, claim of truth. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar sejarah pembentukan negara Uni Emirat Arab. Dulu itu negara 7 daerah, 7 kabilah yang berkuasa di situ. Satu kabilah dengan yang lainnya saling berperang. Ada kabilah yang menguasai kota Abu Dhabi, ada yang menguasai Dubai, ada Sharjah, ada Amjan, ya, ada daerah-daerah yang lainnya. Itu perang terus, perang bersaudara terus, sampai kemudian datang raja pertama Uni Emirat Arab, ya, namanya Zayed bin Sultan An-Nahyan, itu yang mendirikan Uni Emirat Arab. Dia kemudian berhasil menyatukan berbagai kabilah itu di tahun 1971, sehingga daerah itu kita kenal hari ini menjadi Uni Emirat Arab, dengan ibu kotanya Abu Dhabi, tapi kota ekonominya itu Dubai, menjadi pusat keuangan dunia dan bisnis sampai hari ini. Dulu
daerah itu selalu berperang. Kenapa? Karena di Arab itu claim of power dari dulu sampai sekarang terus terjadi. Dan yang ketiga, penyebab konflik di Timur Tengah itu karena sebab ekonomi. Ya, karena memperebutkan lahan-lahan untuk sumber kehidupan. Kalau dulu yang diperebutkan itu daerah yang banyak sumber air, kalau sekarang yang menjadi daerah rebutan itu daerah yang banyak sumber minyaknya. Dan itu tidak lain karena Amerika mulai sadar semenjak Perang Dunia Kedua bahwa ke depan itu yang menggerakkan ekonomi dunia itu bukan lagi emas, bukan lagi bahan tambang, tetapi yang menggerakkan ekonomi dunia itu oil and gas. Maka orang Amerika yang dulunya negara eksportir minyak ke Eropa, mereka kekurangan stok minyak setelah Perang Dunia Kedua, karena seluruh sumber daya minyak Amerika itu diserap oleh Eropa untuk Perang Dunia Kedua. Semenjak itu Amerika mencari sumber-sumber minyak baru di wilayah Timur Tengah, dan terjadi booming minyak di Arab Saudi di tahun-tahun itu, dan membuat perjanjian ya waktu itu pemerintah Amerika dengan kerajaan Arab Saudi supaya Amerika ini mendapatkan akses yang seluas-luasnya untuk bisa mengelola minyak di Timur Tengah. Dan akhirnya itu menyebabkan konflik yang terus-menerus terjadi pada hari ini di Timur Tengah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah. Jadi konflik di Timur Tengah itu tidak sesederhana yang kita bayangkan ya. Kalau kita mungkin menganggap kenapa orang Arab itu mau bersahabat dengan Amerika. Karena bagi orang Arab yang paling berharga di saat ini itu bukan minyak, bukan dolar, tetapi stabilitas. Dan yang bisa memberikan jaminan stabilitas buat bangsa Arab itu ya Amerika. Jadi pengalaman saya tahun 2004 pertama ke Mesir, itu di sepanjang terusan Suez itu dijaga oleh USS Army. Kapal-kapal perang Amerika itu menjaga selat terusan Suez. Kalau kita pikir buat apa Mesir nggak punya tentara apa? Kenapa terusan Suez harus dikawal sama Amerika? Karena tentara Mesir tidak cukup kuat untuk menjaga jalur perdagangan dunia ya. Jadi terusan Suez itu salah satu jalur perdagangan dunia yang tentara Mesir tidak punya kekuatan cukup untuk menjaga keamanan di wilayah itu, sehingga mereka butuh tentara Amerika untuk menjaga kawasan tersebut. Begitu juga Arab Saudi. Arab Saudi itu kan punya banyak kabilah. Jadi negara-negara kaya minyak itu biasanya punya konflik, seperti Venezuela misalnya. Mereka punya banyak sumber daya alam, tapi karena negaranya tidak stabil, sehingga Venezuela itu bukan makmur karena minyak dan gasnya, tetapi menjadi negara miskin pada hari ini. Ya, bahkan dengan mudah digulingkan pemerintahnya oleh Donald Trump. Ya. Oleh sebab itu orang-orang di Arab ini karena sangat paham di Timur Tengah ini yang namanya konflik itu sudah menjadi makanan sehari-hari dan stabilitas itu merupakan barang yang sangat berharga, maka mereka memilih untuk berteman, bersahabat dengan Amerika. Dengan perjanjian diplomatik mereka dapat akses seluas-luasnya untuk minyak di Arab Saudi atau di Timur Tengah. Tetapi sebaliknya kerajaan-kerajaan Arab Saudi ini atau Timur Tengah mendapatkan perlindungan dari Amerika Serikat untuk menjaga stabilitas kawasan. Nah ini Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kenapa kemudian Amerika itu tidak pernah memaksakan demokrasinya di Arab Saudi atau di wilayah Timur Tengah. Jadi di wilayah Timur Tengah itu memang nggak cocok demokrasi. Dulu di masa saya di Mesir itu di Husni Mubarak, persis pemerintahannya seperti masa Soeharto. Diktator, semuanya diatur sama pusat, daerah nggak punya hak untuk mengatur dirinya sendiri. Tapi kompensasi yang diperoleh oleh masyarakat Mesir apa? Wilayahnya stabil, ekonominya terkendali, tidak ada inflasi atau hyperinflasi di Mesir, masyarakatnya makmur, walaupun tidak punya hak kebebasan bersuara.
Nah, di masa Husni Mubarak itu kan yang dilarang cuma satu buat masyarakat, politik. Yang lain itu silakan bebas ngomong, bicara ekonomi boleh, bicara pendidikan boleh, bicara apapun boleh. Tapi yang nggak boleh berbicara itu masalah politik. Begitu juga di Tunisia. Waktu itu ya Zainal Abidin, presiden Tunisia itu, diktator. Wilayah Tunisia itu relatif stabil. Tapi ketika Amerika berusaha memaksakan sistem demokrasinya ke negara-negara ini, terjadi namanya saurah revolusi atau yang sering disebut tahun 2012 itu dengan Arab Spring, musim semi Arab. Ya, pada saat itu sampai hari ini Mesir bergejolak, ya. Krisis ekonomi berkelanjutan, bahkan inflasi itu hyperinflasi di Mesir. Kalau dulu di masa saya 1 pon Mesir itu sama dengan 5 sampai 6 dolar. Terakhir saya ke Mesir tahun 2023, 1 pon Mesir itu sudah 60 dolar. 1 dolar itu sudah 60 pon Mesir. Sudah jauh nilai tukarnya dulu di zaman Husni Mubarak dengan zaman sekarang, ya. Begitu juga di Tunisia, daerah nggak stabil. Di Libya setelah diktator Muammar Gaddafi digulingkan, nah, kemudian dipaksa masyarakatnya menerima sistem demokrasi, daerahnya juga nggak stabil. Nah, ini yang paling ditakuti oleh negara-negara Timur Tengah yang lain, ya, yang masih raja yang berkuasa seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain. Bahkan Bahrain itu yang paling berbahaya karena penguasanya, emir-emirnya itu Sunni, tetapi masyarakat yang dipimpinnya itu orang Syiah semua. Nah, jadi makanya kalau kita baca berita itu, kenapa negara Bahrain, tentara Bahrain itu tidak punya tentara nasional. Kalau punya pun jumlahnya nggak lebih daripada 10.000, karena negaranya negara kepulauan kecil, ya. Tetapi di situ banyak sekali pangkalan-pangkalan militer Amerika. Karena yang bisa menjaga kekuasaan para emir yang Sunni ini untuk tidak ditumbangkan oleh masyarakatnya yang Syiah, itu ya tentara Amerika ini, mau nggak mau. Jadi karena ada kebutuhan untuk claim of power dari para emir ini, maka kemudian mereka memilih untuk bersahabat dengan Amerika Serikat untuk menjaga stabilitas di daerah kawasan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, itu gaya pemerintah Sunni. Maka Sunni ini kan biasanya dia pro status quo. Nah, orang-orang Sunni ini, Arab Saudi Sunni pro status quo, Uni Emirat Arab Sunni pro status quo. Tetapi daerah-daerah yang Syiah, negara-negara Syiah, itu dia semangatnya semangat berjuang, fighter. Dan itu juga dilandasi oleh doktrin keagamaan yang berbeda antara Sunni dengan Syiah. Kalau di dalam Sunni terutama apalagi Sunni Salafi, ya. Kalau Sunni Salafi itu kan tidak boleh melawan pemimpin. Melawan pemimpin itu buhat tempatnya di neraka, itu kan pro status quo sekali itu, ya. Tetapi kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menganggap pemimpin itu penting, walaupun dia zalim, tetapi kita harus tunduk kepada seorang pemimpin. Bahkan di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada istilah al-imam ad-daruratu bisyaukah. Nah, seperti yang dulu pernah Soekarno itu kan dulu pernah ulama-ulama Islam di Indonesia pernah ingin tidak tunduk kepada Soekarno karena Soekarno itu mengakomodir ideologi Nasakom, ya, nasionalis, komunis, dan agama itu disatukan. Padahal yang namanya komunis itu tidak pernah bisa bersatu dengan agama. Tapi saat itu Soekarno pintar, dia mengumpulkan para ulama, dia nanya status kepemimpinan dia dalam Islam itu seperti apa. Nah, waktu itu para ulama Islam yang Ahlus Sunnah wal Jamaah mengeluarkan fatwa, Soekarno itu imam yang sah bid-darurati wa syaukah. Dalam keadaan darurat dan genting seperti ini, kita tetap perlu yang namanya seorang pemimpin. Jadi itu bentuk status quo akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menghadapi situasi pemimpin, walaupun pemimpin itu bukanlah pemimpin yang baik atau pemimpin yang benar. Tetapi beda dengan akidah Syiah. Kalau dalam akidah Syiah itu yang namanya Islam nggak boleh tunduk dengan orang-orang non-Muslim, nggak boleh berteman, nggak boleh bersahabat.
dengan orang-orang Islam, dengan orang-orang non-Muslim. Jadi Sunni lebih memilih friendly dengan orang non-Muslim selama mereka bisa menjaga kepentingan daerah kawasan. Salah satunya adalah stabilitas. Tetapi orang-orang Syiah ini enggak seperti itu cara mikirnya. Kenapa? Dan itu dilandasi doktrin agama yang ada di dalam Syiah. Kalau kita di dalam Sunni, jihad itu tidak wajib dalam keadaan tertentu ya. Jihad itu fardun ain dalam keadaan tertentu. Misalnya Aceh diserang sama Belanda, itu hukum jihad bagi orang Aceh itu fardun ain. Tapi bagi orang Sumatera Utara itu fardu kifayah hukum jihad. Dalam akidah Ahlussunnah kan seperti itu. Tapi dalam akidah orang Syiah, jihad itu bukan hanya sekedar wajib, bahkan masuk sebagai salah satu dari rukun Islam. Nah, itu yang pernah saya sampaikan juga di pengajian ini, yang membedakan antara Syiah dengan Ahlussunnah wal Jamaah, salah satunya di rukun Islam. Kalau kita rukun Islamnya 5, kalau mereka ada 6, ditambah jihad fisabilillah, dan itu kemudian dibentukkan dalam kalimat azan. Orang Syiah itu waktu azan, selain hayya ala sholah, hayya ala falah, hayya ala khairil amal, ada tambahan lagi hayya alal jihad. Ya, coba Bapak Ibu bayangkan, semua anak Islam yang lahir, kalimat pertama yang dia dengar apa? Azan kan? Azan di telinga kanan, iqomah di telinga kiri. Tapi kalau azannya yang pertama dia perdengarkan kepada anak, hayya alal jihad, gimana gak mendidih itu darah-darah anak-anak itu waktu mendengar masa negaranya bersahabat dengan Amerika, apapun alasan dibalik itu semua. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu yang bisa kita pahami kenapa negara-negara Syiah itu punya keberanian lebih dalam menentang hegemoni Amerika. Salah satu penyebabnya itu karena doktrin Syiah yang sangat berbeda dengan doktrin Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan hanya Iran ya, coba Bapak Ibu lihat di Yaman. Yaman dulu waktu dipegang sama Sunni, presiden terakhir Sunni itu kan Mustafa Abdul Rabbah. Presiden terakhir sebelum ditumbangkan, dikudeta sama Houthi. Dulu adem ayem Yaman itu, tidak pernah melawan hegemoni Amerika. Tapi semenjak Yaman dipegang oleh Houthi, yang notabene Syiah Zaidiyah, nah mereka menjadi unfriendly dengan Amerika, tidak lagi mau menjadi negara yang bersahabat dengan Amerika. Mereka face to face melakukan penentangan, bahkan ancaman yang paling berat kemarin kan Bab Al-Mandab. Bab Al-Mandab itu pintu masuk ke Laut Merah. Laut Merah itu kan laut yang menghantarkan kapal-kapal dagang itu masuk ke dalam terusan Suez. Ya, itu dilakukan oleh orang-orang Houthi di Yaman, di sana-sana. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tapi alhamdulillah konflik di Timur Tengah ini sudah selesai, sudah ada kesepakatan damai dengan Amerika Serikat, Iran dengan Amerika Serikat. Bahkan kalau di Al Jazeera itu disebut kesepakatan Cash for Peace. Cash for Peace nama kesepakatannya. Jadi salah satu poin yang membuat Iran itu mau mentandatangani kesepakatan itu karena Amerika bersedia membayar sejumlah uang 300 miliar dolar Amerika, itu 2 kali APBN Indonesia, itu 5.000 triliun. APBN Indonesia itu kan 2.000 atau 3.000 triliun lah. Ya, kalau 5.000 triliun itu kan berarti 2 kali APBN Indonesia. Dan itu ditanggung salah satunya oleh Dubai, oleh Uni Emirat Arab. Ya kan, Uni Emirat Arab itu kesatuan 7 emirat. Nah, kota yang paling majunya itu kan Dubai. Setengah dari 300 miliar itu ditanggung sama Dubai. Kenapa Dubai mau apa? Emir Rim Hashimid, Menteri Luar Negeri Dubai itu, Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab itu, di salah satu wawancara itu dia tanya kenapa Dubai berkenan membayar 300 miliar dolar ke Iran untuk rekonstruksi pasca terjadi perang, kan banyak infrastruktur di Iran itu hancur. Nah, Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab itu menjawab gini, daripada kami buang duit untuk beli rudal menembak Iran, lebih baik kami buang duit untuk membangun Iran kembali. Itu yang disebut dengan cash for peace di dalam perjanjian damai. Dan itu yang membuat akhirnya Iran mau menyetujui perjanjian damai ya, selain poin-poin yang lain
penghentian nuklir, kemudian dibukanya Selat Hormuz, kemudian dicabutnya embargo ekonomi oleh Amerika. Jadi setelah ini Iran akan menjadi negara normal, ya tidak lagi menjadi negara yang diboikot ataupun diembargo ekonominya. Tapi di dalam perjanjian itu yang paling memainkan peran itu Uni Emirat Arab dengan proyek Cash for Peace-nya. Jadi saya menarik sekali waktu Menteri Luar Negeri Iran Uni Emirat itu menjawab, daripada kami harus beli rudal Amerika mempertahankan diri kami, karena kan Uni Emirat Arab salah satu negara yang diserang kan sama rudal-rudal Iran. Mereka kan harus punya sistem pertahanan udara untuk menangkis rudal-rudal Iran itu. Jadi beli itu kan mahal sistem itu. Jadi daripada kami harus bakar-bakar duit untuk beli rudal perang, lebih baik kami kasih aja duit buat Iran untuk rebuilding, rekonstruksi negaranya pasca perang, dan itu yang sudah disepakati 300 miliar dolar atau 5.000 triliun, walaupun bagi kita nggak terbayang ternyata itu sepertiga dari kekayaan Elon Musk. 5.000 triliun itu cuma sepertiga dari kekayaan Elon Musk, ya nggak 2/3-nya, masih lebih lagi karena dia punya kekayaan sampai 15.000 triliun dolar, ya 15.000 triliun rupiah, ya 15.000 triliun rupiah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, jadi dalam memahami konflik Timur Tengah tidak sesederhana antara Syiah dan Sunni, tetapi ada isu yang paling kepingin untuk dijaga oleh orang Arab, yaitu isu stabilitas. Karena tanpa ada stabilitas kita nggak mungkin bisa berhaji dan bisa berumrah. Ekonomi mereka juga akan runtuh, akan hancur, dan itu menimbulkan banyak dampak kepada masyarakat di Timur Tengah dan juga masyarakat di dunia. Kita konflik di Iran, tapi di Indonesia kita sangat merasakan. Saya baru pulang dari Medan, kebetulan bawa mobil sendiri, mobil solar, itu sangat merasakan susahnya dapat solar di SPBU perjalanan, dan itu salah satu penyebabnya ketika pemerintah tidak mampu mempertahankan Dexlite, ya harga Dexlite itu tidak mampu lagi dipertahankan dengan harga normal, harus dinaikkan. Salah satunya adalah imbas dari konflik dari Timur Tengah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang telah kita sampaikan tadi bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali kupasan Ustadz malam ini. Rasa-rasanya seperti sudah di Arab kita. Artinya dengan budaya, dengan kebiasaan, kelaziman, dan geopolitik juga sedikit dibahas. Walaupun tadi awalnya kayaknya ini nggak ada hana bagiannya, ternyata juga di ujung ada barang itu. Jadi kami persilakan barangkali mungkin 1-2 orang jamaah yang berhadir di Balai Lisan yang ingin bertanya terkait dengan tema atau kupasan yang disampaikan oleh Ustaz. Waktu dan tempat kami persilakan. Kalau juga. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas kupasan pada malam yang berbahagia. Pertama, saya ingin mengambil satu kesimpulan bahwa memang luar biasa penjelasan Ustadz pada malam hari ini, yang barangkali bisa 1 semester kalau kita belajar, atau minimal dengan direview kembali nanti itu bisa. Karena Ustadz tadi kan nggak membaca, tapi langsung mengalir saja. Kalau dijadikan tulisan itu bisa 1 buku. Dan ini kan luar biasa ilmu yang kita dapatkan pada malam yang berbahagia ini. Nah Ustadz, yang ingin saya tanyakan, saya ingin tarik ke dalam ini. Tadi kalau Timur Tengah, tapi kali ini saya mau tarik ke Aceh. Di mana dasarnya, lahirnya Serambi Mekah itu? Artinya kan bisa jadi pada saat dulu itu ada mungkin ini yang di pemikiran saya, larinya pada saat persoalan-persoalan tadi di Arab, apakah mungkin di situ dasarnya, maka lahirnya Serambi Mekah? Atau juga bisa jadi pemikiran saya ini terbantahkan,
sesungguhnya bukan duluan ke Aceh, tapi sudah duluan ke Pakistan, sudah duluan ke yang lain-lain. Tapi biasanya kan orang menganggap bahwa oh liharap langsung Aceh. Nyo yang jadi persoalan. Mbak liharap langsung Aceh. Padahal kalau kita dengar cerita tadi sudah duluan ke Pakistan, ke Bina India dan segala macam. Ini nih pertanyaan satu, Ustaz. Dari mana dasarnya sehingga Aceh ini disebut dengan Serambi Mekah? Nah, yang kedua, kembali kepada persoalan yang terjadi di Indonesia juga pada khususnya dasar-dasar menu ada Syarifah, ada Said yang barangkali juga akan berbaur sendiri. Kira-kira tentangnya Bacur Ustaz, dua halnya. Terima kasih atas penjelasan Tengku nantinya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Mizan dan sahabat para jamaah Balai Lisan yang kami muliakan. Ingat kita bahwa bangsa yang paling kita benci hari ini di benak kita itu adalah Israel, Zionis. Tapi kalau kita baca sejauh yang kami bisa pahami, kesemua itu bermula dari masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ujungnya di situ. Kemudian cerita terus berlangsung sehingga muncul perbedaan persepsi dan sebagainya. Sehingga perlu Ustadz gambarkan sekali lagi ke kami walau secara ringkas di mana asalnya sehingga terjadi perbedaan yang sangat luar biasa antara pemahaman kita dan kelompok Israel itu sendiri, yang sehingga sampai dari saat ini saya kayak ke Israel tamu jawab biji mereka pun deh abi maya. Jadi itu barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Tanya wilayah ya. Jadi tahun berapa itu? 2012 atau 2013? Saya balik ke Aceh itu 6 Februari 2012. Tahun 2013 saya dipercayai sama Dinas Pendidikan Aceh waktu itu untuk mengalih aksarakan, bukan menerjemahkan, tapi mengalih aksarakan beberapa kitab Jawi. Kitab Jawi itu kitab yang ditulis dengan bahasa Melayu, tapi dalam aksara Arab Jawi. Jadi diminta untuk mengalih aksarakan beberapa kitab. Saya kena bahagian kitab Mir'atut Tulab. Kitab Mir'atut Tulab itu karyanya Syekh Abdul Rauf Asingkili. Jadi ada beberapa kitab, kita ada tim. Nah, saya kebetulan kenanya kitab Mir'atut Tulab karyanya Syekh Abdul Rauf Asingkili. Tentu bahasa Melayu yang digunakan Syekh Abdul Rauf. Syekh Abdul Rauf itu kan abad 16, abad 17 beliau. Kan beda dengan bahasa Melayu yang kita pakai sekarang. Salah satu yang membuat saya bingung sekali itu waktu beliau menulis kalimat negeri di atas angin, negeri di atas awan, dan negeri di bawah awan. Itu saya bingung itu. Apa yang beliau maksud dengan negeri di atas awan dengan negeri di bawah awan? Itu kita bisa alih aksara apa adanya, tapi kan kita juga harus memberikan pemahaman konteks kepada pembaca, dan nanti ada istilah-istilah rumit yang nggak bisa kita pahami, biasanya kami tuliskan footnote di bawahnya itu. Tapi waktu menghadapi dua kalimat itu bingungnya setengah mati, nggak mengerti apa yang beliau maksud dengan negeri di atas awan, dan negeri di atas langit dan negeri di bawah langit. Sampai kami menemukan satu naskah yang sama juga, tapi bukan di Aceh, di Pulau Jawa. Itu ada naskah yang menulis dengan istilah negoro langit, ya, negoro langit, negara langit lah. Tapi yang dimaksud dengan negara langit di dalam serat, yaitu bukunya dalam bentuk serat. Serat itu kertas lontar
yang bukan kertas daun yang kita bolak-balik ini, tapi kertas yang lontar, di kayu lontar yang dilipat biasanya dia itu. Nah, di situ tertulis kalimat negoro langit, negara langit lah dalam bahasa kita itu, dalam bahasa Jawanya. Tapi yang dimaksud di situ adalah negeri Belanda. Karena kan di Jawa waktu itu setelah perang di Penogoro, otomatis dia tunduk ke Jawa. Jadi benar-benar ada pemerintah Jawa, Hindia Belanda, yang sudah berlangsung puluhan tahun di Pulau Jawa. Tapi kan itu nggak ada di Aceh. Di Aceh kan Hindia Belanda nggak pernah memerintah dalam arti yang sesungguhnya. Apa yang dimaksud dengan negara di atas langit itu adalah Belanda, seperti padahal Syekh Abdul Rauf pergi ke Mekah sebelum Belanda masuk Aceh. Belanda kan masuk Aceh 23 Maret 1873. Belakangan betul itu, setelah wafatnya Syekh Abdul Rauf. Nggak mungkin yang dimaksud dengan kata negeri di atas langit ini adalah Belanda. Ternyata yang beliau maksud dengan negeri di atas langit itu adalah Mekah Al-Mukarramah. Dan negeri di bawah langit itu adalah negeri Melayu. Negeri Melayu ini dulu disebut dengan Jawi. Jadi Jawi itu bukan Jawa. Jawi itu orang Melayu. Orang Arab sana menyebut orang Melayu zaman dulu bukan dengan Melayu tapi dengan Jawi. Maka di buku beliau itu Mir'atut Tulab, nama beliau itu disebut Syekh Abdul Rauf As-Singkili Al-Jawi. Padahal kan beliau bukan orang Jawa. Jadi kata Jawi itu artinya orang Melayu, orang Asia Tenggara, orang Aceh, orang Padang, orang Malaysia, orang Brunei, orang Thailand itu disebut dengan orang Jawi. Jadi Aceh ini atau daerah Melayu ini, Asia Tenggara ini, itu disebut dulu negeri di bawah langit. Sedangkan Arab itu disebut negeri di atas langit. Kenapa demikian? Karena sulitnya orang dahulu itu pergi ke sana, ke tanah suci. Itu kan korban nyawa. Itu orang yang udah mau pergi haji itu dianggap tidak ada lagi dulu itu. Nggak pulang lagi. Maka dibuatkanlah acara adat, namanya Walimatus Safar. Jadi Walimatus Safar itu bukan acara syariat, karena nggak ada dalam syariat orang berpergian buat kenduri dulu, buat sama dia dulu, baca doa bersama. Nggak ada itu. Itu cuma tradisi khas di daerah kita. Kenapa? Karena dulu orang pergi haji itu taruhannya nyawa, sudah nggak dianggap pulang lagi. Bahkan sebelum kita meninggalkan rumah kan biasa diazan. Persis sebelum kita mau meninggal dunia, waktu diletakkan ke kuburan kan ada yang azan dan iqomah. Waktu kita mau berangkat haji kan juga diazan dan iqomah. Saya waktu 2022 petugas haji itu mau berangkat keluar rumah diazan sama bapak mertua saya. Waduh, ini kayaknya didoain mati. Tapi kalau kita pahami konteks sejarah ya gitu, karena berat sekali. Apalagi zaman itu belum ada kapal laut. Kapalnya kapal layar, belum ada mesin uap. Mesin uap itu kan ditemukan setelah revolusi industri di Liverpool di Inggris. Jadi dulu kapal layar, rute penumpuan, Leon Charles namanya, dia penulis Prancis yang mencatat perjalanan haji Indonesia pertama ke Tanah Suci itu abad 16. Itu dengan kapal layar 6 bulan, turunnya di Aden. Aden itu Yaman Selatan. Kalau kita lihat peta, daratan pertama kalau dari Aceh itu ke Tanah Suci Timur Tengah, itu yang pertama ketemu itu Aden, pelabuhan itu, kota pelabuhan. Sampai sekarang itu masih jadi kota pelabuhan. Kemudian dari Aden itu jalan ke Mekah itu ngabisi waktu 2-3 minggu. Jalan darat. Itu penuh dengan resiko. Bahkan diceritakan dalam buku itu, ada beberapa orang Nusantara yang berangkat haji, karena sakit, atau kehabisan bekal, kemudian meninggal mati dalam kapal, mayatnya itu diselarung. Tahu Pak diselarung? Nah, di laut, dibebankan dengan batu di badannya supaya mayatnya nggak ngampung, kemudian diselarung. Ya. Selamat dari perjalanan kapal layar, belum tentu selamat dalam perjalanan darat. Perjalanan darat di zaman itu penuh resiko. Ada yang ditangkap, kemudian dijadiin budak, dijual di pasar budak. Ada yang selamat, ada yang cacat. Wah, penuh resiko itu. Nah, ini semua menjelaskan kepada kita kenapa tidak ada satu pun sultan-sultan di Nusantara ini yang bergelar haji. Nggak ada, Pak. Ada, pernah dengar Haji Iskandar Muda? Kalau Haji Mizat Iskandar ada, insya Allah. Haji Iskandar Muda nggak ada itu. Hajjah Sultanah Nahrasia nggak ada itu. Beliau tidak pernah naik haji. Dulu perjalanan haji 6 bulan, perjalanan balik 6 bulan,
berapa itu? Udah 1 tahun lebih. Selama di sana 2 tahun lah. Seorang raja kalau 2 tahun meninggalkan tahtanya, pulang nggak ada lagi tahtanya, sudah dikudeta sama keponakan kan. Udah bangku panjang raja itu. Nah, maka hebat kita di zaman ini Pak. Sultan Iskandar Muda namanya aja bandara, tapi dia tidak pernah berhaji. Ya, Sultan Johan Shah tidak pernah berhaji itu. Ya, Sultanah Safiatuddinah, Sultanah Inayat Shah, itu Kamalat Shah, itu tidak pernah berhaji mereka. Ya, jadi haji itu barang mahal di zaman itu. Karena penuh dengan resiko, penuh dengan tantangan, maka orang yang berhaji di zaman itu orang yang hebat. Ya, orang yang hebat secara finansial, orang yang juga punya daya juang yang tinggi, mereka yang bisa pergi ke tanah suci. Maka disebut negeri di atas langit, karena mencapainya itu nyaris mustahil untuk ukuran di zaman itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu penyebab pertama kenapa daerah kita itu disebut dengan Serambi Muka, bukan karena awal masuknya Islam, bukan. Karena kalau kita baca sejarah, Islam itu yang terakhir masuk itu di Asia Timur Jauh. Nah, negara Asia Timur Jauh itu kan Indonesia. Apa namanya? Southeast Asia, Asia Tenggara ini itu negara Asia Timur Jauh itu yang paling telat dari negara Islam. Sekarang negara OKI ada 36 anggota OKI, apa itu? Organisasi Konferensi Islam. Dari 36 anggota OKI itu yang paling muda itu negara-negara Asia Tenggara. Bapak Ibu, Malaysia, Indonesia, Brunei, itu yang paling muda dari keanggotaan dalam sejarah yang Islamnya paling muda. Kita bandingkan dengan Ethiopia, Habsyah, itu bahkan sudah ada jejak Islam dari zaman Nabi. Raja Ethiopia itu, Raja Nejus, itu kan Islamnya di zaman Nabi, walaupun dia tidak pernah ketemu dengan Nabi, tapi dia sudah Islam di zaman Nabi. Bahkan dalil kita sholat ghaib itu ketika Rasulullah mengetahui Raja Nejus meninggal dunia. Dan Rasulullah dikabari oleh Ja'far bin Abi Thalib, abang kandungnya Ali yang pernah hijrah ke Nejus, ke Habsyah. Kalau Raja Nejus itu sudah Islam, maka Rasulullah mengajak para sahabat yang lain untuk melaksanakan sholat ghaib. Dalilnya kan wafatnya Raja Nejus. Jadi Islam itu sudah ada di Habsyah, di Ethiopia, semenjak zamannya Nabi Muhammad SAW. India, anak benua India, itu sudah Islam berarti di zaman Umar, abad ke-8, abad ke-9. Itu sudah ada Islam ya di anak benua India. Orang-orang India itu Pakistan, Afghanistan, Bangladesh itu sudah Islam di abad-abad itu. Bahkan Islam di Andalusia lebih dahulu daripada Islam kita di Aceh. Islam di Andalusia kan abad ke-7, abad ke-8. Spanyol 800 tahun bertahan. Walaupun sekarang kalau kita lihat pemain Spanyol itu mukanya Arab, namanya gak Islam. Ya kan, namanya apa namanya? Gomez namanya kan, Raul namanya, enggak Islam. Tapi ya salah satu yang bedanya orang Eropa Spanyol dengan Eropa yang lain, biasanya nama Eropa itu kan 3 suku nama, first name, middle name, last name atau family name. Bedanya orang Spanyol itu dia nggak punya family name, karena kalau ditelusuri orang Spanyol itu family name-nya pasti Arab semua. Pasti Arab semua. Coba lihat pemain Spanyol, kapan 2 malam lagi ya kita nonton Spanyol main itu, wajahnya kan wajah Arab semua itu, orang Spanyol, walaupun namanya bukan lagi Arab. 800 tahun bertahan Islam di Spanyol, walaupun sekarang bukan lagi Islam, tapi yang jelas Islam di Spanyol itu mendahului masuk Islamnya di Nusantara. Yang disepakati oleh ahli sejarah, Islam itu masuk ke Nusantara. Yang saya maksud dengan Nusantara ini bukan hanya Indonesia ya, tapi Asia Tenggara. Itu di abad 12. Kerajaan pertama Islam di Nusantara itu kan Samudra Pasar. Nah, itu yang tercatat, yang disepakati oleh ahli sejarah. Abad 12 itu belakangan, sudah terjadi perang salib itu di Timur Tengah. Abad 12 itu. Kita baru mengenal Islam, abad 12, abad ke-13, abad 14. Abad 14 itu udah kemunduran Samudra Pasai, sudah mulai maju kerajaan Aceh Darussalam. Maka Aceh itu sebenarnya wilayah ini Pak, Banda Aceh Caraya. Maka kalau Bapak Ibu pergi ke Lamno sekarang, orang Lamno itu kalau mau pergi ke Banda Aceh bilangnya Jawa Aceh. Menjauh Aceh. Kalau kita tanya, "Mandron ke Aceh?" Ana Acehnya Banda Aceh kata orang Lamno. Karena dia terpengaruhi dengan budaya dulunya. Ya, Aceh itu ya cuman ini
Sedangkan daerah lain itu bukan Aceh dulu itu, tapi mereka daerah punya kerajaan sendiri yang membayar dan tunduk dengan membayar upeti kepada kerajaan Aceh Darussalam. Itu ya. Jadi bukan karena sebab kita le Arab Tanyoju itu disebut Serambi Mekah, enggak. Tapi karena Islam kita termasuk yang paling belakang dibandingkan India. Nah, hebatnya kita karena Islam kita itu dengan culture, dengan budaya, bukan dengan pedang. Islam itu menyebar ke Spanyol. Bapak Ibu kan tahu tokohnya itu, Tariq bin Ziyad. Dia nyebrang Selat Gibraltar. Ya kan, itu ada peristiwanya heroik sekali kan dalam sejarah Islam itu. Kemudian dia bakar semua kapal-kapal itu kan. Kemudian dia berpidato dengan dengan retorika yang sangat tinggi. Dia mengatakan di hadapan pasukan perangnya, di depan musuh, di belakang laut, mati mulia, mari sama-sama kita perang, mati konyol, kita tenggelam bersama di laut, kapal nggak ada lagi. Itu kan perang apa? Yang menyebarkan Islam ke Spanyol itu apa? Pedang, perang. Bukan lewat culture, bukan lewat budaya. Begitu juga di India. Di India itu dulu ada kerajaan Mughal. Kerajaan Islam itu tertua, bahkan lebih mendahului kerajaan Samudra Pasai di Aceh itu. Kerajaan Mughal di India itu. Tapi sekarang Islam di India itu mayoritas atau minoritas? Minoritas. Kenapa? Penguasa Sultan-Sultan Mughal itu menyebarkan Islam itu dengan pedang, dengan darah. Maka banyak orang Hindu itu nolak face to face dengan Islam. Walaupun mereka lebih dahulu Islam, tapi agama Islam di India itu minoritas, bukan mayoritas. Saat Islam masuk ke Aceh atau ke Nusantara, itu tidak pernah kita dengar ada pasukan perang dari Arab pergi kemari, nggak ada itu. Tapi dengan pedagang kan, bawa barang dagangan, nah, maka masyarakat pesisir ini biasanya orangnya terbuka. Ya, dengan tarian, dengan dengan perkawinan, ya budaya, dengan budaya. Sehingga Islamnya langgeng. Sampai hari ini, dan insya Allah kita doakan bersama, sampai hari kiamat, anak keturunan kita tetap menjadi muslim, tidak seperti belahan dunia yang lain, pernah Islam. Yang jangan itu kan pernah Islam. Pernah bajingan nggak apa-apa. Pernah kafir nggak apa-apa. Yang jangan itu pernah Islam, itu yang bahaya itu kan. Spanyol itu pernah Islam. India itu pernah bahkan penguasa Islam menguasainya kan. Nah, tapi sekarang hanya tinggal jejak-jejak saja. Nah, itu pentingnya Islam ini disebarkan dengan kebudayaan. Maka tadi di kantor gubernur saya ceramah tadi sore. Kebetulan baru pulang dari Medan itu ketemu dengan orang-orang Aceh, sepakat. Itu kan mereka ngomong, kok Aceh seperti ini? Ngomong syariatnya cuman kanun-kanun aja. Saya bilang, padahal ayat hukum dalam Al-Quran itu tidak lebih 300 ayat. Ayat masalah potong tangan, wasariku wasarikatu fakta wa aidiyahuma azaniyatu wazani fajlidu kula wahidin minhuma mi'ata jaldah. Penzina laki-laki dengan perempuan dicambuk 100 kali cambuk. Ayat-ayat seperti itu di dalam Al-Quran tidak lebih dari 300 ayat. Padahal kita tahu bersama Al-Quran itu punya 114 surat dan 6 ribuan ayat. Ayat-ayat lain itu berbicara tentang apa? Cerita umat-umat terdahulu, peradaban, kebudayaan. Maka Islam itu disebut oleh para ulama laisad dinu fahasbuh wal islamu ad-dinul hadarah wa sakafah. Islam itu bukan hanya sebatas agama ritual, tapi Islam itu agama peradaban dan kebudayaan. Nah, ini yang sering terlupakan. Kita kan ngomong syariat Islam, cambuk, tangkap ini, tangkap itu. Tapi bagaimana membangun sistem pendidikan yang baik, ya? Bagaimana membangun identitas orang Aceh ke depan seperti apa? Tidak pernah terpikirkan sama kita itu. Padahal Nabi sudah ngomong itu ya, innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa in hum zahabat akhlaquhum zahabu. Umat itu ditandai dengan identitasnya. Ketika identitasnya hilang, maka hilanglah suatu bangsa. Inilah Bapak Ibu, harimau itu nggak disebut harimau kalau dia ngeong, itu dia kucing, ya kan? Harimau kalau nggak lagi memangsa, pernah lihat harimau di kebun binatang, taman binatang atau kebun binatang? Kebun binatang, cuman dikasih ayam, nggak lagi berburu, dia bukan lagi harimau, karena identitas harimau itu adalah hewan pemburu.
predator. Dia bukan lagi harimau. Coba kemudian setelah dia hidup di kebun binatang sekian tahun, dia dilepas di hutan liar, mati atau bisa hidup? Mati dia. Dia nggak survive. Karena insting dia sebagai pemangsa itu hilang. Setelah dimanjakan hidup di kebun binatang. Bahkan harga diri dia pun nggak ada lagi kan. Hilang dadah-dadah sama anak kita kan. Harimau apa kabar? Tapi kalau di hutan, gajah aja takut sama dia. Raja rimba dia. Gajah aja takut sama dia. Apalagi kita manusia, lihat harimau 300 meter lari kita. Begitu berwibawanya harimau ketika dia mempertahankan identitas dia. Nah, yang ngomong seperti ini tidak pernah ada di Aceh. Syariat Islam sebagai hadarah wa saqafah, sebagai kebudayaan dan peradaban. Nah, itu kan kita, dan itu baru dicatat sama Kementerian Kebudayaan ya. Sekarang menterinya itu Pak Fadlizon. Salah satu bahasa daerah yang terancam punah itu apa? Bahasa Aceh, Pak. Bahasa Aceh itu terancam punah. Sudah ada listnya, itu kan ada 26 bahasa daerah vernacular language, ya, bahasa daerah yang terancam punah itu. Salah satunya adalah bahasa Aceh. Kenapa? Penutup bahasa Aceh, Anali. Saya coba tes, setelah saya dapat data itu sekitar 2-3 bulan yang lalu, sama mahasiswa saya, Pak, saya tes di kampus. Beberapa kosakata lama, saya tulis di papan tulis. Jerat pertama, apa artinya? Nggak ada yang tahu. Warna menurutku jerat. Saya tulis lagi, merah, apa artinya? Oh, alhamdulillah, ini masih mahasiswa saya nggak tahu dia. Bahwa merah itu artinya gajah. Saya tulis lagi, rambiden. Warna depan rambiden. Ini generasi kolonial. Kalau generasi milenial nggak tahu lagi dia rambiden itu apa. Tingkap, saya tulis lagi, tingkap. Nggak tahu dia jendela, tingkap. Bingung. Itu kan bahaya sekali itu. Nah, jadi ini kerja-kerja agama itu nggak hanya ngomong sholat, nggak hanya ngomong haji, nggak ngomong puasa, itu ritual. Iya, itu Islam. Tapi Islam lebih jauh daripada itu. Kerja Nabi itu kan kerja kebudayaan dan peradaban. Coba saya kasih contoh dalil satu Bapak Ibu. Nabi Muhammad tawanan perang Badar, Asra Badrin, setelah perang Badar. Itu yang bisa baca tulis kan disuruh ngajari anak Madinah bahasa tulis kan. Syarat bebas kamu dari tawanan perang ini, ngajari anak-anak Madinah baca tulis. Yang bisa menghitung, ngajari mereka matematik. Itu kan kerjaan peradaban itu. Nggak ada kaitannya dengan ritual ibadah. Tapi itu dikerjakan dengan serius sama Nabi. Saat orang Yahudi Madinah ngomong, itu ada kaitannya dengan pertanyaan Bang Isan nanti. Orang Yahudi Madinah itu kan ngomong gini, Allah Muhammad kau jual beli. Jual beli itu sama dengan riba, sama-sama dapat margin untung. Innamal bai'u mislu riba, kata orang Yahudi. Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, tapi Allah bantah. Nggak sama kata Allah, wa halallahul bai'a wa harama riba. Allah yang halalkan itu jual beli, sedangkan margin dari riba itu haram, nggak untung. Kenapa? Jual beli itu ada resiko. Ribawi itu apa risikonya? Nggak ada. Tapi prakteknya kan dicontohkan sama Nabi, bukan sama Allah. Allah kan cuma ngomong dalam Al-Quran, ahallallahul bai'a wa harama riba. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Dia buat pasar, buat market. Itu bukan agama, Pak, bukan ritual, bukan doktrin. Itu kerja-kerja kebudayaan dan peradaban. Nabi buat pasar. Nah, sekarang tengku kita mana yang ngomong tentang pasar? Pentingnya tentang pasar. Itu yang dikhawatirkan sama teman-teman di Aceh sepakat. Kenapa orang Aceh ini liburannya ke Medan? Waduh, nya ke Kenang Lun. Kalau saya pergi ke Medan itu kan. Saya bilang, ya itu digelisahin sama saudara-saudara kita di Aceh sepakat itu. Ya karena tengku-tengku kita itu nggak pernah ngomong tentang pasar, nggak pernah ngomong tentang sekolah, nggak pernah ngomong tentang layanan kesehatan yang baik. Ya, padahal itu adalah kerja-kerja peradaban yang dilakukan juga dulu oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi sekali lagi itu yang menyebabkan kita dikenal dengan nama Serambi Mekah, karena kita punya komitmen yang kuat untuk mengerjakan Islam tidak hanya sebagai agama ritual, tapi juga kerja-kerja ilmu pengetahuan, peradaban. Orang nuntut ilmu ke Arab jauh,
Ya udahlah, perginya ke Aceh. Itu salah satunya ada Pak di dalam kitab Tanbihul Masyi. Itu kitab yang kita ngaji setiap hari Senin di Masjid Al-Furqan. Kebetulan saya selama ini banyak ubah kitab. Dulu rujukannya kitab-kitab ulama Arab, tapi sekarang saya banyak sekali baca kitab ulama Nusantara, Pak. Salah satunya kitab Tanbihul Masyi di Masjid Al-Furqan, itu karangan Syekh Abdul Rauf. Kemarin kitab Turut Jamanul Mustafid di Masjid Blangoi, Masjid Abdul Rauf Asingkili, itu karangannya Syekh Abdul Rauf, kita baca juga di situ. Kitab-kitab Arab nggak saya lagi baca, bahasanya bahasa Arab, tapi dikarang oleh ulama kita. Kalau nggak kita, siapa lagi yang membesarkan? Ulama kita, kan gitu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada namanya ulama Jawa, Abdul Muhyi Al-Paminjahan dengan Abdurrahman Abdurrahman apa yang dari Pariaman itu, Abdurrahman Ulakan, ya, Abdurrahman Ulakan. Mereka pergi ke Mekah mencari ilmu agama, ketemu dengan guru namanya Ibrahim Al-Qurani dengan Ahmad Al-Kushashi. Tapi setibanya mereka di Mekah, dua orang guru tarekat ini meminta Abdul Muhyi Paminjahan untuk pulang ke Nusantara, belajar ke murid mereka. Nanti nggak usah lama-lama di sini, belajar saja dengan murid saya yang bernama Syekh Abdul Rauf Asingkili. Maka orang-orang, saya pernah nemanin Pak Dahlan Iskan, waktu itu masih Menteri BUMN beliau. Ada kuliah umum di Unsia, Stadium Jenderal. Pak Dahlan Iskan itu ternyata pengamal tarekat Syatiyah. Tarekat yang dikembangkan oleh Syekh Abdul Rauf Asingkili, tarekat Syatiyah. Jadi beliau pada saat itu meminta ada satu malam beliau mau tahajud di situ. Minta sama Rektor Unsyah waktu itu Pak Samsul Rijal. Beliau nggak tahu di mana itu kuburan Syekh Abdul Rauf. Beliau tanya sama Pak Mustanir Yahya kan PKS, nggak tahu gimana wirid dan zikir dalam tarekat Syatiyah. Bingung beliau gimana. Akhirnya nelpon saya, Ustadz bisa temanin Pak Dahlan Iskan? Oh boleh. Saya tanya sama Pak Dahlan Iskan malam itu, kenapa harus ke sini? Nah, beliau jelaskan, tarekat Syatiyah yang ada di Pulau Jawa itu bersambung sanadnya ke Abdul Muhyi Paminjahan, dan Abdul Muhyi Paminjahan bersambung sanadnya ke guru-guru ulama di Mekah melalui Syekh Abdul Rauf Asingkili. Itulah yang menyebabkan kita dikenal dengan Sahatul Mekah, atau dalam bahasa kita disebut dengan Serambi Mekah. Ya. Bukan hanya tempat ibadahnya, tapi tempat nimba ilmu alternatif bagi orang yang terlalu jauh pergi ke negeri di atas langit, maka mereka pergi nuntut ilmunya ke tempat kita sekarang. Nah, saya berharap ke depan mungkin ya Bang Ihsanuddin bisa jadi orang nomor 1 di Aceh, bisa memikirkan Islam ini bukan hanya masalah konon tentang cambu, enggak, jangan gitu, tapi juga mikir tentang bagaimana membangun peradaban, bagaimana pendidikan Islam kita yang terbaik. Bahkan anak-anak Sumatera Utara, Sumatera Selatan, di Pulau Jawa, kalau mau belajar fikih itu harus ke kampus-kampus Aceh. Atau mereka mau belajar usuluddin harus datang ke Aceh. Atau mau belajar antropologi agama harus datang ke Aceh. Nah, gimana itu caranya? Kalau itu terjadi, Bapak Ibu, kita akan mengulang sejarah. Kita akan menjadi Sahatul Mekah. Akan kembali menjadi kota Serambi Mekah yang sesungguhnya. Itu makna dari Serambi Mekah. Mungkin itu ya yang bisa saya jawab pertanyaan. Ini udah kelamaan ini. Nanti malam merukuh. Iya, saya setuju sama pernyataan Bang Ihsan tadi. Ini akar konflik Islam dengan Israel itu sebenarnya sama Nabi Ibrahim. Kalau guyonnya kita ini jangan diambil serius ya, guyon. Ibrahim itu kan punya istri pertama namanya Sarah, orang Yahudi nyebutnya Sarai, tapi lama nggak dikasih keturunan sama Allah. Akhirnya mikir kawin lagi kan, dengan seorang gadis namanya Siti Hajar, dulu budaknya Sarah, tapi kemudian dikawini sama Ibrahim. Nah, ini bapak-bapak yang belum dikasih keturunan, mau dapat keturunan kawin lagi. Moga-moga nggak ada ibu-ibu di situ.
Itu caranya Nabi Ibrahim punya keturunan gitu. Dia kawin lagi ya. Ternyata kawin dengan istri kedua ini, alhamdulillah dapat anak keturunan. Pembantuku adalah mautku, nanti judul. Nah, jadi kawin dengan pembantunya, ya budaknya, budak perempuannya Siti Hajar. Ternyata alhamdulillah dapat anak. Walaupun usia Ibrahim sudah tua, 86 tahun. Maka doanya Ibrahim kan, alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismail. Segala puji bagi Allah yang menganugerahkanku seorang anak yang bernama Ismail di usia senjaku. Jadi Nabi Ibrahim sudah senja usia 86 tahun. Punya anak pertama, Ismail. Orang Yahudi nyebutnya Ismail. Isma artinya mendengar, Il artinya Tuhan. Tuhan mendengar doa-doa Ibrahim untuk diberikan keturunan. Kasih anak Ismail, anak pertamanya dari istri kedua. 10 tahun kemudian, Sarah dianugerahkan juga oleh Allah dan anak namanya Ishak. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Ishak anak kedua dari istri pertama, Ismail anak pertama dari istri kedua. Nah, sedangkan Nabi kita Muhammad keturunannya Ismail, ya kan? Nah, sedangkan bangsa Yahudi nanti Ishak punya anak Yakub, Yakub punya anak 12 anak, 12 orang putra, salah satunya jadi Nabi Yusuf. Yusuf nanti punya keturunan 300 tahun kemudian, namanya Musa. Musa jadi Nabi. Musa punya saudara kandung si ibu, beda bapak, namanya Harun, juga jadi Nabi. Kemudian Harun punya keturunan namanya Ilyasa, jadi Nabi. Kemudian Ilyasa punya keturunan namanya Imran. Imran ini sebenarnya Nabi, tapi tidak masuk daftar 25 Nabi yang wajib kita imani. Imran punya istri namanya Elizabeth. Elizabeth ini bernazar, ini nazar tu laka ma fi batni muharrara fatakabal mini. Ya Allah, saya bernazar kalau nanti saya punya anak laki-laki ini akan aku jadikan muharrar. Muharrar itu orang yang kerjanya itu ngurus masjid lah, ngurus agama, nggak mikir politik, nggak mikir cari duit, pokoknya mikirnya ngurus agama. Tapi yang boleh jadi muharrar dalam tradisi Jews, orang Yahudi, itu hanya laki-laki. Falamma wada'atha qalat rabbi ini wada'tuha unsa. Elizabeth waktu melahirkan anak, ternyata anak yang dilahirkan itu perempuan. Walaisa dzakaru kal unsa. Laki-laki perempuan itu enggak sama dengan laki-laki. Siapa anak perempuan yang dilahirkan? Maryam. Ya. Imran sendiri punya saudara kandung jadi nabi namanya Zakaria. Zakaria sama punya masalah dengan kesuburan dengan leluhurnya Ibrahim. Nah, tapi kemudian Allah menganugerahkan dia anak di usia senjanya namanya Yahya. Nah, sedangkan dari Imran punya anak perempuan namanya Maryam. Dari rahim Maryam ini nanti lahir nabi terakhir sebelum Nabi Muhammad namanya Nabi Isa alaihissalam. Itu keturunannya Isa semuanya. Sedangkan dari keturunan Ismail lahir nanti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya kalau guyon kita itu ini Ibrahim belum selesai bagi harta warisan, Pak. Yang belum dibagi itu harta warisan tanah di Gaza itu. Ini buat Ismail atau yang Arab atau buat Ishak yang Yahudi. Belum selesai bagi faraidnya. Jadi maka ribut terus antara orang Yahudi Arab yang sebenarnya masih saudara jauh dengan orang Yahudi. Orang Arab ini kan saudara. Nah, kalau kita balik tadi kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, saudaranya di situ, ya kan? Nah, tapi karena dinamika atau perjalanan waktu, dinamika kehidupan, terjadi berbagai sengketa konflik. Ada konfliknya yang sifatnya eskatologis, artinya punya dasar kuat dalam agama. Contoh, misalnya, menurut orang Yahudi, itu kenabian akhir zaman Muhammad itu nggak sah. Kenapa? Karena masa Nabi lahir dari rahim seorang budak wanita. Hajar kan budak wanita ya, budak perempuan, ya kan? Hajar, Siti Hajar. Seharusnya dia dari wanita merdeka, baik-baik. Sarah, bukan dari keturunan. Itu menurut orang Yahudi. Yang kedua, waladul masbuh. Sebenarnya siapa anak yang disembelih? Kita Islam meyakini anak yang disembelih itu adalah Ismail.
Tapi orang Yahudi meyakini yang disembelih itu adalah Ishak. Kenapa itu diperebutkan? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Orang yang paling banyak berkorban, dialah orang yang berhak mendapatkan kemuliaan dari keturunannya, lahir Nabi akhir zaman. Kan gitu semua, dalam skema kehidupan gitu semua, Pak. Sekarang yang megang bangsa Indonesia ini siapa? Yang bapak-bapak mereka dulu itu banyak berkorban untuk Republik, kan? Bu Megawati bisa jadi presiden, kenapa? Karena bapaknya itu Soekarno banyak korbannya dengan Republik, kan? Pak Prabowo jadi presiden, kenapa? Karena bapaknya itu Sumitro itu pernah dianggap pemberontak, kan? Pejuang bapaknya itu Sumitro itu. Bahkan pernah exile, pergi ke luar negeri atau menarikan diri ke luar negeri, sampai Prabowo juga diboyong ke luar negeri waktu itu, ya. Jadi orang-orang yang pegang Republik ini adalah orang-orang yang dulu bapak-bapaknya ini banyak berkorban. Itu yang kemarin di Hotel Sultan yang dikuasai oleh Ponco Sutowo. Sutowo itu siapa? Ibnu Sutowo itu siapa? Ya, salah satu pejuang di Republik ini. Kenapa bisa dapat hak seperti itu besar? Ya karena dia punya saham untuk mendirikan Republik ini. Seperti itu. Skema kehidupan memang seperti itu. Maka hegemoni siapa anak yang disembelih itu diperebutkan dalam agama Samawi. Kita Islam meyakini anak yang disembelih itu adalah Ismail, diteruskan lewat syariat menyembelih kurban oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, orang Yahudi punya syariat yang sama, menyembelih kurban. Kenapa? Yang dianggap anak yang disembelih itu bukan Ismail, tapi adalah Ishak. Nah, maka kalau kita meyakini Ismail itu disembelih di Mekah, orang Yahudi meyakini disembelihnya Ishak itu di Qubatus Sakhra. Jadi Bapak Ibu kalau pernah ke Baitul Maqdis, di situ di komplek Baitul Maqdis itu ada dua masjid. Satu namanya Masjid Aqsa yang kubahnya hijau, satu lagi namanya Qubatus Sakhra yang kubahnya kuning. Orang Inggris nyebutnya the Dome of the Rock, ya, yang kubahnya agak besar, warnanya kuning keemasan. Di situ ada batu besar. Kalau menurut keyakinan kita Islam, dari batu besar itulah Nabi kita Muhammad dilontarkan menuju Sidratul Muntaha dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Maka batu itu wangi sekali. Menurut orang Islam, wanginya batu itu karena pernah dipijaki sama Nabi dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Tapi menurut orang Yahudi bukan itu sebabnya. Karena di batu itulah darah Ishak pernah tertumpahkan, disembelih sama bapaknya Ibrahim alaihissalam. Nah, itu perebutan doktrin itu di dalam agama ini, ya. Nah, tapi ada juga yang sifatnya karena dinamika kehidupan, ya. Jadi sebenarnya Nabi Muhammad itu, Bapak Ibu, jauh sebelum beliau jadi nabi, yang mengenali beliau ini akan jadi nabi itu orang-orang Yahudi, Ahlul Kitab. Ya kan? Kita dulu mungkin pernah dengar cerita sejarah Rahib Buhaira, saat Nabi Muhammad dibawa ke Syam sama pamannya, langsung dia melihat ini ada tanda-tanda kenabian sama anak kecil ini. Maka dia minta kepada Abu Talib untuk segera bawa pulang Nabi Muhammad kecil, karena kalau ketahuan sama orang Yahudi lain, ini anak akan disembelih, akan dibunuh. Ya, itu contoh pertama dalam sejarah. Yang mengenali kenabian Nabi Muhammad bukannya orang Quraisy, bukannya orang Arab, tapi pendeta-pendeta Ahlul Kitab. Dan itulah kenapa Allah bilang dalam Al-Quran, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ahlul Kitab itu kalau lihat Nabi Muhammad langsung mengenali dia adalah Nabi, sebagaimana mereka mengenali anak kandungnya sendiri. Nah, saya sering kasih contoh gini, Bapak Ibu. Dulu saya punya nenek, rumah almarhumah nenek saya itu ada pintu gerbang yang zaman dahulu itu yang model tarik besi itu, tarik kan. Itu nenek saya dari cara tarik besi itu tahu. Nyan mizatnya, nyenek, dia tahu itu. Kalau adik saya orangnya agak sopanan, tariknya lembut-lembut. Nyan adiknya, nyenek, nenek saya tahu. Walaupun nggak lihat orangnya, tapi dari cara tariknya. Kata Allah dalam Al-Quran, orang Yahudi itu lihat mukanya Nabi Muhammad, tahu ini benar Nabi, ini bukan pembohong, bukan pendusta, ini Nabi yang benar. Dan itu dibuktikan dalam sejarah. Yang mengenali Muhammad itu calon Nabi besar itu orang-orang pendeta ini, Ahlul Kitab. Nanti Bapak Ibu setelah Nabi Muhammad terjadi peristiwa di Gua Hira,
Kemudian beliau menggigil kan, minta diselimuti sama Khadijah. Kemudian kan Khadijah bawa ke pamannya yang bernama Waraqah bin Nawfal. Siapa Waraqah bin Nawfal? Dalam hadis Bukhari disebut rajulun qatanassara fil jahiliyah. Seorang laki-laki yang beragama Nasrani semenjak zaman jahiliyah, wa kana yaktubul injila wat taurata bil ibraniyah masya Allah ayatubah. Dan orang ini, kata hadis itu, diberikan kemampuan membaca dan menulis kitab Injil dan Taurat, perjanjian lama dan perjanjian baru dalam bahasa Ibrani. Padahal di zaman itu jangankan berbahasa Ibrani, baca tulis saja adalah skill yang langka. Kan orang Arab ini orang umi. Umi itu tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tidak bisa menghitung. Tapi di zaman itu di kota Mekah ada orang yang bernama Waraqah bin Nawfal punya kemampuan baca tulis Taurat dan Injil, bahkan bukan dalam bahasa Arab, tapi punya kemampuan itu dalam bahasa Ibrani. Artinya apa? Belakangan kan Nabi Muhammad dibawa, Nabi menceritakan yang dia alami di Gua Hira. Apa kata Waraqah bin Nawfal? Hadzan namus alladzi ja'a bihi Musa. Ini yang datang sama kamu namus. Namus itu nama lain Jibril di dalam kitab Taurat, yang dulu juga pernah mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Langsung dikenali, ini Nabi ini bukan pembohong. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di satu pihak yang mengenali kenabian Nabi Muhammad itu orang-orang Yahudi, orang-orang ahlul kitab. Nah, tetapi di pihak yang lain ada singgungan antara ego kesukuan mereka yang membuat mereka sulit bisa menerima Muhammad sebagai nabi akhir zaman. Pertama tadi ya, Muhammad bukan dari keturunan Ishak. Yang kedua, Muhammad berasal dari keturunan budak perempuan, yang dimaksud adalah Siti Hajar. Yang kemudian yang ketiga, menurut orang Yahudi, anak yang disembelih itu bukan Ismail, tapi anak yang disembelih itu adalah Ishak. Seharusnya nabi akhir zaman itu haruslah dari keturunan Ishak, bukan dari keturunan Muhammad, bukan dari keturunan Ismail. Itu yang paling membuat orang Yahudi itu sulit menerima kenabian Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Bapak Ibu, ajaran Yahudi ini kalau nggak kita bilang 100%, 90% sama dengan kita daripada ajaran agama Kristen. Saya kasih contoh di Mesir. Di Mesir itu ada 12% penduduk Mesir itu orang Yahudi, Pak. Jadi di Mesir itu ada sinagog. Sinagog itu apa ya? Gerejanya Yahudi, sinagog itu di Mesir. Di hari Sabat itu biasa kita di Mesir itu dengar trompet. Orang Yahudi itu kan azannya trompet. Panggil orang untuk apa? Kebaktian di hari Sabat. Nah, 12% Yahudi di Mesir itu cuma di Kairo. Di provinsi tidak ada, di Tantan tidak ada itu, di Zagazig tidak ada itu, di Mansurah tidak ada, di Luxor tidak ada Yahudi. Cuma di kota-kota besar seperti Mesir atau Alexandria. Orang Yahudi kalau berpergian safar di hari Sabat, yang mereka harus buat kebaktian di hari itu, di hari Sabat, kalau mereka di daerah nggak ada sinagog, mereka masuknya ke masjid, Pak. Nah, saya pernah tanya sama teman saya, Mustafa namanya, itu keluarganya masih banyak agamanya Yahudi. Kenapa kalian masuknya ke sinagog, bukan masuknya ke gereja? Apa jawab mereka? Di gereja itu banyak simbol syirik. Gereja itu kan membenarkan Tuhan digambar, bahkan Tuhan dipahat jadi patung. Ya kan? Boleh kan di gereja itu ada patung, ada gambar. Bapak Ibu kalau pergi ke Turki, lihat Masjid Hagia Sophia, di atasnya itu masih ada itu gambar Bunda Maria, ya kan? Jibril megang anak gitu kan, bersayap malaikat. Dalam agama Yahudi tidak boleh. Sama seperti itu, masjid kita ada nggak patung? Ada nggak gambar lukisan? Nggak boleh. Tuhan itu nggak boleh di dua dimensikan, digambar, atau di tiga dimensikan, dipatungkan. Nggak boleh itu. Sama. Itu simbol-simbol kemusyrikan. Nah, maka orang Yahudi itu ibadahnya di masjid. Karena menurut mereka di masjid itu bebas dari simbol-simbol kemusyrikan. Pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, saya 2019 ke Amerika, short course, program EVLP, International Visitor Leadership Program, 3 bulan. Di pesawat, itu kalau kita minta makanan halal nggak ada. American Airways atau Japanese Airways itu meminta makanan halal nggak ada.
Tapi kita bisa minta makanan yang sama dengan makanan halal, namanya kosher food, makanan orang Yahudi itu Pak. Kita minta kosher food. Kosher food itu sama, orang Yahudi nggak boleh makan babi, nggak boleh makan hewan yang bertaring, nggak boleh makan hewan yang berkuku tajam, kucing, harimau, ya, macan itu nggak boleh orang Yahudi. Burung elang nggak boleh itu orang Yahudi. Minum alkohol nggak boleh orang Yahudi. Sesembelihan Alkitab boleh kita makan, sama seperti makanan kita boleh dimakan sama orang Yahudi. Wa ta'amukum hilul lakum wa ta'amuhum hilul lahum, kata Allah di dalam surat Al-Maidah. Jadi secara agama kita ini dekat sekali dengan Yahudi. Nah, maka ada profesor, sepulang saya dari Amerika 2019, ada Profesor Unsyah, nanti kalau beliau dengar boleh itu disampaikan. Prof Purnama, Edi Purnama. Mungkin bapak-bapak yang pernah kuliah di hukum tahu Prof Edi Purnama. Saya pulang dari Amerika, beliau jumpai saya. Beliau kan orang Lamprit tinggalnya. Saya tiap malam Jumat ada pengajian di Lamprit, beliau temui, Ustaz, anak saya ini lewat program pertukaran belajar. Anak dia cewek, anak beliau itu perempuan, pakai jilbab. Dia susahnya minta ampun. Ini kan anak saya masih labil, perempuan. Ini ada 3 keluarga angkat yang mau ngambil dia nanti. Ada keluarga dari ini agamanya 2, Nasrani, 1 Yahudi. Yahudi ini orang Swiss, orang imigran Swiss, jadi warga negara Amerika, tapi agamanya Yahudi. Sedangkan 2 lagi ada yang Katolik, ada Anglican. Di Amerika itu ada Kristen Anglican. Itu nggak ada Kristen itu di Indonesia ya, di Amerika ada. Nah, saat itu saya bilang sama Prof Edi Purnama itu, Pak, baiknya anak Bapak itu diadop sama keluarga Yahudi aja. Kaget beliau. Wah, nggak salah juga Pak Ustaz. Nggak salah, benar saya bilang. Kenapa? Kenapa Pak Ustaz? Nah, saya jawab, gini Pak. Pertama, Kristen itu agamanya misionaris. Agama dakwah Pak. Mereka punya kewajiban menyampaikan. Seperti kita orang Islam. Islam itu kan agama dakwah. Kita kalau ketemu orang non-muslim kan kepinginnya ngedakwahin mereka. Ayo login ya, gitu. Kita ajak, yuk masuk Islam yuk. Wah, kan kita ajak dulu. Nah, tapi orang Yahudi nggak boleh. Misalnya ada orang Aceh ini latah lah, saya masuk jadi orang Yahudi lah. Nggak bisa, mereka nggak terima. Yang boleh jadi orang yang beragama Yahudi itu adalah orang yang punya keturunan Israel, orang yang punya keturunan Ibrahim, orang yang punya keturunan Ishak. Itu yang boleh menganut orang agama Yahudi. Jadi bapak ini yang keturunan Teku Umar atau keturunan Panglima Tiban, nggak boleh jadi orang Yahudi, nggak boleh beragama Yahudi. Kenapa? Agama Yahudi bukan agama misionaris. Yang kedua, nah jadi anak kita aman, nggak akan didakwahin, nggak akan dibaptis untuk masuk ke Yahudi. Yang kedua, orang Yahudi ini Bapak Ibu, makanannya sama seperti kita. Nggak boleh makan babi, nggak boleh makan hewan bertaring, ya kan? Tapi kalau orang Kristen itu yang dimakan kan, apalagi kalau ya kemarin waktu saya ke Medan itu karena apa namanya anak saya baru bisa membaca kan, itu bapak-bapak, ibu-ibu itu. Enggak, itu bukan bapak-bapak, itu BPK. BPK itu singkatan dari babi panggang karung. Itu yang dimakan kan orang Kristen. Nah, itu yang membuat sebenarnya agama Islam dan Yahudi itu dekat sekali. Tapi ada benturan psikologi, benturan keyakinan yang membuat mereka tidak bisa menerima Islam atau kenabian Nabi Muhammad lebih tepatnya ya. Mereka tidak bisa menerima kenabian Nabi Muhammad karena sebab-sebab tadi. Dan itu terbukti di zaman Nabi, saat Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, beliau bersinggungan langsung dengan orang-orang Yahudi di Madinah. Di Madinah itu kan ada 3 suku Yahudi besar berdomisili di kota Madinah sebelum Nabi Muhammad bahkan hijrah ke kota Madinah. Ada Bani Kainuka, ada Bani Nadir, ada Bani Quraidah. Salah satunya Bapak Ibu namanya Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab ini pendeta Yahudi dari Bani Quraidah. Satu hari dia mendatangi Nabi, dia wawancara, dia tanya ini, dia tanya itu bersama dengan Nabi. Nah, setelah dia keluar dari rumah Nabi, dia ditanya sama pengikutnya, sama santri-santrinya. Nah, wahai imam kami, wahai rahib kami, apakah betul tuh Muhammad Nabi akhir zaman seperti yang dikabarkan dalam kitab Taurat? Nah, tercatat Bapak Ibu dalam sejarah, Huyai bin Akhtab menjawab, "Na'am, benar. Dialah Nabi akhir zaman, walakinna adawatahu mabaqiyat, tapi permusuhanku dengan dia abadi sampai akhir zaman." Huyai bin Akhtab, Pak. Dan terbukti juga Huyai bin Akhtab punya putri, punya anak perempuan namanya Sofiyah binti Huyai bin Akhtab.
kelak Sofiyah ini dinikahkan kepada Nabi Muhammad. Kalaulah dia nggak meyakini ini Nabi benar-benar Nabi, mana mungkin dia mau menikahkan anaknya, anak perempuan dia dengan musuh dia, Bapak Ibu. Kita punya musuh. Masa anak perempuan kita kawinkan dengan musuh dia? Tapi kan dalam sejarah tercatat, salah satu dari 9 istri Nabi itu namanya Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Siapa Huyai bin Akhtab itu? Musuh Nabi. Tapi kok bisa Nabi memperistri anak perempuan dari Safiyah, dari Huyai bin Akhtab? Karena Huyai bin Akhtab tahu benar Muhammad ini bukan pembohong, bukan pendusta, tapi dia benar-benar Nabi yang dijanjikan oleh Allah di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil. Nah, itu contoh lain Bapak Ibu, ada namanya Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar ini nggak tahu namanya apa, dia bukan sahabat. Gini Bapak Ibu, sahabat itu orang yang hidup di zaman Nabi, ketemu Nabi, dan Islamnya di zaman Nabi, itu sahabat. Kalau dia Islamnya setelah Nabi wafat, dan dia tidak hidup di zaman Nabi, tidak pernah ketemu dengan Nabi, itu namanya tabi'in. Kalau ada orang yang Islam di zaman Nabi, hidup di zaman Nabi, tapi tidak pernah bertatap muka sekalipun dengan Nabi, namanya mukhadram. Contohnya Raja Nejus tadi, dia Islam tapi tidak pernah ketemu Nabi, hidupnya di zaman Nabi, dia bukan sahabat, bukan tabi'in, tapi disebut dengan mukhadram. Contoh lagi yang paling terkenal itu Uwais Al-Qarni. Orang Yaman itu Pak, pergi ke Madinah ketemu Nabi, Nabinya lagi keluar daerah, lagi dapat SPBD, Nabinya keluar daerah, nggak ketemu dengan Nabi, dia harus balik ke Yaman karena punya ibu yang harus diasuh. Dia Islam di zaman Nabi, tapi nggak pernah bertatap muka dengan Nabi, itu namanya mukhadram. Nah, kasus yang paling unik dalam sejarah Islam itu namanya Ka'ab al-Ahbar. Namanya aja al-Ahbar Pak, pendeta besar itu orang Yahudi, Ka'ab al-Ahbar, si pendeta yang bernama Ka'ab, itu lebih kurang terjemahannya seperti itu. Jadi apa kata beliau? Setelah dia masuk Islam, beliau mengaku gini, kenapa beliau telat masuk Islam? Masuk Islamnya itu di zaman Umar. Dia tidak mau masuk Islam di zaman Nabi. Belakangan, setelah wafat Nabi, setelah wafat Abu Bakar, di zaman Khalifah Umar dia masuk Islam. Nah, waktu dia masuk Islam itu, dia ditanya sama Umar, kenapa kau telat masuk Islam? Untung belum mati. Ya kan? Ka'ab al-Ahbar menjawab gini, dalam kitab itu dia sebut gini, Qara'tu Taurata ma'al abi ila sifratan, Qara'tu wa 'allamani abi at-Taurata ila sifratan wahidatan. Saat bapakku masih hidup, bapakku selalu mengajari dan membaca Taurat kepadaku, kecuali satu lembar. Falamma tawaffa abi, nah, ketika bapakku itu sudah wafat, fatahtuhu, aku buka kembali kitab Taurat yang dulu sering kami ngaji bersama dengan bapakku itu. Maka yang satu lembar nggak pernah dibaca itu dia buka. Fawajadtu fihi, aku menemukan di dalam kitab Taurat itu tertulis innahu nabiyyun mukhrijun, akan ada nabi yang akan diutus di akhir zaman. 3 ciri-cirinya, mauliduhu bi Makkah, lahirnya di Mekah, wa hijratuhu bil Madinah, dan hijrahnya di Madinah, wa sultanuhu bisyam, dan kekuasaannya bercongkol di negeri Syam. Nabi wafat, Syam itu tidak pernah ditaklukkan sama Rasulullah. Ini belum terbukti, kata Ka'ab al-Ahbar. Tapi di zaman Umar, Syam itu kan tadi kita cerita, Futuhat al-Islamiyah, proyek penahlukan daerah-daerah itu paling dahsyat itu dilakukan di zaman Umar. Ya kan? Maka pada saat Syam itu ditaklukkan sama Umar, Ka'ab al-Ahbar langsung dia syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, yang syahadat, terima syahadat itu Umar. Umar kan penasaran, ini orang aneh, kenapa nggak dari dulu? Untung kamu belum meninggal kan? Maka dia tanya, apa kamu ini kok telat masuk Islamnya? Nah, akhirnya dia jawab. Dan itu dalam semua kitab sejarah ada. Bahkan diperiksa sanadnya itu sahih, Bapak Ibu. Tidak ada yang memungkiri Ka'ab al-Ahbar itu tokoh Yahudi paling besar di zaman Nabi. Dia tidak masuk Islam di zaman Nabi karena satu bukti yang diprediksi di dalam Taurat itu belum terbukti di zaman Nabi, tapi terbuktinya di zaman Umar bin Khattab. Ya, jadi persinggungannya lebih kepada tadi ya, doktrin agama yang nggak ketemu. Apalagi orang Yahudi ini kan ada dalam bahasa Arabnya sya'bunallahul mukhtar, kami bangsa terpilih. Kalau dalam bahasa Inggris the chosen people, kami orang-orang terpilih. Kalau orang Aceh bangsa lebih, dia terung bumo.
Ya mirip-mirip lah. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi di situ persinggungannya ya orang Yahudi itu. Padahal mereka sangat dekat ya. Jadi kalau mau guyonannya ya masalah faraid belum selesai. Bagi faraidnya belum selesai itu kalau mau guyonnya. Tapi kalau mau ditarik akar sejarahnya ke dalam doktrin agama ya seperti itu tadi. Ada halangan-halangan religius yang menghalangi orang Yahudi untuk bisa dengan gampang memeluk agama Islam. Maka Allah menjanjikan lebih, Pak. Jadi kita nggak usah cemburu juga. Allah menjanjikan lebih. Kalau orang Yahudi ini masuk Islam, mereka dapat lebih dibandingkan orang lain masuk Islam. Nah, itu janji Allah dalam surah Al-Maidah. Walau anna ahlal kitab amanu wattaqau lakafarna anhum sayyi'atihim wala dakhalnahum jannatin na'im. Seandainya ahlul kitab ini mau beriman, bertakwa, mengikuti Nabi kita Muhammad, lakafarna anhum sayyi'atihim. Betapa besar pun dosa yang pernah mereka buat sebelum mereka Islam, itu diampuni semuanya sama Allah Subhanahu wa taala. Tadi karena berat sekali, Pak, bagi orang Yahudi itu meninggalkan agama samawi juga yang sebelum Islam itu agama yang benar. Sebelum Islam kan agama itu yang benar sebenarnya. Yahudi, Nasrani itu kan agama yang benar, tapi kemudian terjadi persinggungan, lahir Nabi Muhammad membawa ajaran baru yang menghapus ajaran-ajaran sebelumnya, dan itu Allah Subhanahu wa taala kemudian menyampaikan realitas ini dalam Al-Qur'an. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanul yahuda wal ladzina asyraku. Kalian akan menemukan orang yang paling membenci kalian dalam kehidupan ini adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang yang musyrik. Itu benci sekali. Orang Yahudi itu kalau dengar Islam itu sangat benci, dan orang Islam gitu juga kalau dengar orang Yahudi itu juga sangat benci ya. Nah, moga-moga nanti di masa-masa yang akan datang ada tokoh yang bisa mempererat, bisa menengahi ya konflik dua agama besar ini, sehingga Islam ini bisa benar-benar menjadi rahmatan lil alamin buat segenap umat manusia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Semoga apa yang tadi telah kita sampaikan bermanfaat ya kepada kita semua, dan juga tentunya saya mohon maaf jika dalam penyampaian kesempatan malam ini ada yang tidak berkenan atau ada yang kurang pas dalam penyampaian. Tentunya saya juga ingin menyampaikan permintaan maaf. Moga-moga apa yang telah kita sampaikan ini bisa menjadi bekal ilmu pengetahuan bagi kita dalam memahami isu-isu yang terjadi di tengah umat. Sekian untuk pengajian. Masih ada pertanyaan? Oh, kita tutup dengan doa. Mari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, sebelum kita akhiri pengajian kita pada kesempatan malam ini, kita panjatkan doa kepada Allah. Moga-moga pertemuan kita membawa rahmat, membawa berkah bagi kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa fi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana ya Allah fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la bainana shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma aslih dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana fi hadzal maqam dzamban illa ghafartah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la hamman illa farajtah wa la dhallan illa hadaitah wa la mazluman illa nasartah wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalatu wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah warahmatullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad ya bisalli alaihi wasallam. Alhamdulillah.